Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Yuli pada pelajaran biologi kelas 10 tentang materi virus. Tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai reproduksi dari virus. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah penemuan virus serta struktur tubuh virus. Virus tidak memiliki sistem enzim, sehingga virus tidak dapat melakukan metabolisme. Agar dapat bereproduksi, virus memerlukan inang untuk dia bisa berkembang biak, seperti bakteri, tumbuhan, dan hewan. Karena virus tidak bisa berkembang biak dengan sendirinya, maka virus memerlukan inang untuk dia bisa berkembang biak. Di sini Ibu sudah ada bentuk virus ya, dinamakan sebagai bentuk fag, dan ini balon kita anggap dia sebagai bakteri. Virus yang menyerang bakteri disebut dengan bakteriofag. Satu virus yang masuk ke dalam tubuh bakteri akan menghasilkan ribuan virus-virus yang baru. Nah, kita perhatikan. Daur hidup virus. Daur hidup virus dibedakan menjadi daur litik dan daur lisogenik. Kedua tahapan ini berlangsung secara bergantian. Daur litik. Daur litik terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap adsorpsi, tahap injeksi, tahap sintesis, tahap perakitan, dan yang kelima tahap lisis. Fase yang pertama, fase adsorpsi atau tahap perlekatan, ditandai dengan melekatnya virus pada dinding sel bakteri atau sel inang. Virus dapat menempel pada dinding sel bakteri dikarenakan virus memiliki reseptor pada ujung-ujung serabut ekor. Virus akan mengeluarkan enzim lisozim agar terbentuk lubang pada sel inang atau sel bakteri. Kapsid virus akan memompakan asam nukleat atau DNA agar masuk ke dalam sel inang atau sel bakteri. Fase ini dinamakan fase injeksi atau penetrasi. Fase sintesis atau tahap replikasi. Dalam tahapan ini, DNA virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan DNA bakteri. Selanjutnya, DNA virus akan bereplikasi dengan cara memperbanyak diri membentuk DNA virus. DNA virus akan melakukan sintesis protein dengan menggunakan ribosom, enzim-enzim bakteri untuk membentuk kapsid virus. Fase perakitan. Kapsid virus yang disintesis mula-mula akan terpisah bagian kepala, ekor, dan serabut ekor untuk kemudian dirakit kembali. Selanjutnya yaitu tahap lisis atau tahap pelepasan. Kapsid yang sudah disintesis akan dirakit membentuk virus baru. Virus tersebut akan memproduksi enzim lisozim sehingga dinding sel bakteri akan hancur atau lisis. Akibatnya, virus-virus yang baru terbentuk akan mencari inang-inang yang baru. Daur lisogenik. Pada daur lisogenik terdapat beberapa tahapan, yaitu adsorpsi, injeksi, penggabungan, pembelahan, dan pemisahan. Pada tahap adsorpsi dan injeksi, pada daur lisogenik sama dengan daur litik. Tahap adsorpsi atau tahap perlekatan sama dengan daur litik ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus akan mengeluarkan enzim lisozim sehingga terbentuk lubang pada dinding sel bakteri atau sel inang. Selanjutnya, masuk ke dalam fase injeksi atau tahap penetrasi, di mana kapsid akan memompakan asam nukleat ke dalam sel bakteri atau sel inang. Fase penggabungan. DNA virus yang sudah masuk ke dalam tubuh bakteri selanjutnya akan menyisip ke dalam DNA bakteri. Mula-mula DNA bakteri akan putus. Akibatnya DNA virus akan menggabungkan diri ke dalam benang yang sudah terputus tersebut. Dan akhirnya terbentuklah DNA virus sirkuler yang telah disisipi oleh DNA virus.
Dengan kata lain, di dalam bakteri terkandung materi genetik dari virus. Fase selanjutnya, fase pembelahan. Dalam keadaan tersambung, DNA virus tidak akan aktif yang dikenal dengan profag. Bakteri akan tetap bereplikasi secara normal, menyalin profag dan mewariskan kepada sel-sel anaknya. Sehingga akan banyak pembelahan sel yang menghasilkan koloni bakteri yang terinfeksi profag. Terkadang, profag akan keluar dari kromosom bakteri. Untuk selanjutnya akan masuk ke siklus litik, yaitu pada tahap sintesis, perakitan, dan fase litik atau lisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Setelah kita mempelajari tentang reproduksi virus, dapat kita simpulkan bahwasannya reproduksi dari virus ada dua. Yang pertama, secara daur litik, yang kedua, daur lisogenik. Dapat kita lihat bahwasannya satu virus yang masuk ke tubuh kita akan menghasilkan ribuan virus yang baru. Nah, untuk mencegah penularan COVID-19, ingat 3M. Pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menggunakan masker. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.